mengingatkan kepada kita di dalam jalan-jalan kebenaran, sehingga aliran-aliran air hidup yaitu firman Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Saya akan memberikan tema Yesus air sumber hidup. Kita akan baca ya Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. 2, 3. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Katakan amin, saudara. Puji Tuhan, diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan, yang membaca dan melakukannya. Ayat ini merupakan pernyataan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dirinya, bahwa dia adalah air sumber kehidupan yang sejati. Hari Raya Pondok Daun merupakan tradisi ya turun-temurun yang memang harus dirayakan. Dan Hari Raya Pondok Daun ya tadi dikatakan merayakannya itu selama 7 hari berturut-turut. Dan caranya itu setiap keluarga itu mendirikan pondok-pondok ya yang dari ranting-ranting dan dedaunan, ya itu gambarnya ya. Mereka merayakannya dan harus dirayakan oleh semua bangsa Israel. Jadi dimanapun tempatnya mereka akan pulang. Bukan pulang, dia harus hadir pada perayaan itu dan tempatnya itu di Yerusalem, di Bait Allah. Jadi pondok-pondok itu mungkin di sekitarnya mereka dirikan itu. Pada perayaan itu Yesus hadir. Dan pada hari yang ketujuh, hari yang terakhir, puncak-puncak perayaannya itu, ya, lalu Yesus berdiri dan berseru mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum." Nah, itu yang Yesus katakan. Rupanya Tuhan Yesus menggunakan kesempatan ini, ya, menggunakan kesempatan ini untuk menawarkan kepada semua orang banyak yang ada di situ, saudara. Nah, tawaran ini sungguh-sungguh sebenarnya menyenangkan setiap orang yang mendengarnya, yang percaya kepadanya. Itu sangat menyenangkan karena apa? Tawaran ini air kehidupan yang luar biasa, yang menyelamatkan jiwa seseorang, menyelamatkan jiwa banyak orang. Nah, saudaraku, ya, Yesus tahu kebutuhan setiap orang, ya, bukan ritual semata yang memberikan kepuasan, ya, tetapi air hidup yaitu Roh Kudus yang Tuhan janjikan itulah akan memberikan kepuasan bagi jiwa semua orang. Sehingga dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Janji ini merujuk kepada Yesus. Yang di situ dikatakan sebab Roh itu belum datang. Belum datang bukan berarti tidak ada, tetapi waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan sepenuhnya. Dan kapan Roh Kudus itu dicurahkan? Setelah Yesus naik ke surga kan, itu dicurahkan Roh Kudus kepada gerejanya, kepada setiap orang percaya, kepada murid-murid Tuhan. Dan dampaknya luar biasa ketika Roh Kudus dicurahkan itu, ya. Dan dikatakan yang percaya dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi banyak kesaksian waktu itu, banyak umat yang mendapatkan keselamatan, banyak orang yang percaya. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Makanya Roh yang dijanjikan itu, ya, Yesuslah
yang merupakan air kehidupan yang sejati. Saudara, Yesus sungguh-sungguh sangat mengerti ya, dan mengetahui pada saat itu banyak orang yang jiwanya terikat, banyak orang yang jiwanya sekarat. Yesus melihat keadaan itu, Yesus kasihan. Andai kata semua orang itu percaya dan mengerti bahwa hati Tuhan itu rindu dan mengasihi semua orang. Itu sebabnya Yesus menawarkan air hidup, ya. Air sangat penting, saudara. Kalau kita tidak makan 7 hari, asalkan minum, itu masih bisa bertahan, saudara. Tetapi sudah 7 hari tidak minum, dead, saudara. Betapa pentingnya air itu bagi kehidupan jasmani tubuh kita. Tubuh rohani kita juga perlu air kehidupan, air rohani. Itu sebabnya Yesus menawarkan, ya, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Tawaran yang ditawarkan Yesus itu, ya, bukan air yang secara jasmani, tetapi air rohani yang menyejukkan jiwa semua orang. Tanpa kita sadari, saudara, ada banyak sisi kehidupan kita yang mengalami kekeringan, kekeringan sukacita, sehingga mudah bersungut-sungut, ya. Kekeringan kasih dan damai sejahtera, sehingga kita mudah membenci dan menyalahkan banyak orang. Kekeringan apa lagi? Kekeringan pengharapan, mudah untuk putus asa. Kekeringan ketenangan, membuat kita kadang-kadang khawatir dan takut. Kekeringan rohani sangatlah berbahaya bagi jiwa kita, sebab akan menyebabkan kematian rohani. Menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak mengalami hal yang sama, yang fatal akibatnya. Mari kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini pengalaman nenek moyang kita, bangsa Israel. Ya, inilah akibat dari mati rohani. Akhirnya dia tidak menerima warisan yang dijanjikan Allah, terlepas dari milik pusaka. Mengerikan, saudara, kehidupan kekristenan kita saat ini. Jika kita terus mengalami mati rohani, kita juga akan terlepas dari kekekalan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan orang yang kekeringan rohani, ya, biasanya itu tidak mau asupan rohani, tidak mau asupan, ya, seperti berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan beribadah. Semuanya malas untuk melakukannya. Itu padahal itu asupan. Berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, itu asupan buat rohani kita, sehingga tetap mengalami kesegaran rohani. Tetap ada aliran-aliran air hidup yang akan masuk di dalam hati kita untuk memelihara hidup rohani kita. Jadi betapa ngerinya kekeringan rohani yang akan menyebabkan kematian rohani. Jadi mati rasa rohani, sehingga ketika firman Tuhan itu kita dengar itu mendal, tidak menyentuh, tidak masuk dalam hati. Firman Tuhan itu mendal. Sepertinya firman Tuhan itu ya membosankan, ya begitu-begitu aja, nggak masuk ke dalam hati. Dan yang kedua, dampak
menghasilkan buah. Ayo kita baca ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat 4. Ya. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, berbuah itu hidup kita menjadi berkat, ya. Hidup kita terlihat menghasilkan berbuat baik, mengasihi satu dengan yang lain, ya. Itu hidup kita menghasilkan buah. Hidup kita benar-benar berdampak, ya, bagi sekitar kita. Hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian. Kita jujur menilai kehidupan rohani kita. Apakah rohani kita sedang baik-baik saja? Apakah kita tetap memelihara hubungan kita dengan Yesus yang merupakan sumber air kehidupan bagi kita? Ya. Ketika kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan, ya. Hidup kita terus bagaimanapun terik matahari tidak akan menggosongkan jiwa kita. Kita tidak akan mengalami kekeringan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang terus merambatkan akarnya ke batang air. Dia tidak akan mengalami panas terik pada waktu siang hari, dan pada musimnya itu terus menghasilkan buah, bahkan berbuah di setiap musim kehidupan. Amin, saudaraku. Itu yang benar-benar Tuhan inginkan dari setiap orang yang percaya. Itu harus nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari kita jujur menilai kehidupan rohani kita. Apakah kita sedang sekarat saat ini rohani kita? Apa rohani kita sedang kekeringan? Belum terlambat. Jangan sampai kita membiarkan kekeringan rohani kita terus sampai mengakibatkan kematian rohani. Akan berbahaya, saudara. Mari kita datang, dan Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi setiap orang percaya, Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus terus akan menolong kita apapun situasi keadaan kita saat ini. Terima kasih Bapa. Sekarang dalam kedua tangan saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara percaya. Dan berkat-berkat jasmani yang akan melimpah-limpahkan selalu ada mulai hari ini sampai maranatha. Terima kasih Bapa. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.